Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita ditantang Gigabyte untuk ngerakit PC dengan beberapa komponen yang mereka kirimkan. Dan fokus rakit PC di video kali ini adalah motherboard entry level dengan harga yang cukup terjangkau dari Gigabyte, yaitu Gigabyte A520i AC dengan harga 2 jutaan. Dan Gigabyte pengen menunjukkan kalau dengan motherboard entry levelnya aja udah memiliki fitur yang sangat premium dan juga bisa digunakan untuk ngerakit PC yang spesifikasinya lumayan kenceng. Kemudian di sini juga ada beberapa komponen ya. Jadi selain motherboard yang udah dikirimkan, ada graphic card. Nah, graphic card ini dari Gigabyte juga, yaitu Radeon 5700 XT GDDR6 256-bit Gaming OC 8GB. Jadi ini motherboard yang seharusnya udah bisa melahap semua game. Kalau game yang Full HD aja seharusnya bisa di atas 100 fps. Kemudian untuk SSD-nya, Gigabyte ngirimin kita SSD NVMe Gen 4 yang speednya gila, ini kenceng banget, up to 5000 Mbps. Dan juga ada prosesor. Nah, untuk prosesor ini kita dipinjami oleh AMD yang Ryzen 5. Yang punya saya sendiri adalah Ryzen 7. Dan kita akan menggunakan Ryzen 5 aja dengan 6 core 12 thread yang boost clocknya ada di 4,6 GHz. Kenapa nggak sekalian Ryzen 7 walaupun motherboardnya support? Karena di Ryzen 7 kemarin kita udah coba benchmark ya, dan saya pengen ambil data juga dari benchmark Ryzen 5 5600X. Kemudian untuk monitor kita juga dikirimi Gigabyte monitor 27 inch Gigabyte M27F namanya, yang cocok banget untuk content creation dan juga gaming karena panelnya udah pakai IPS dengan refresh rate 144Hz dan ada di color space 130% sRGB, dan juga udah punya fitur HDR buat streaming film agar terlihat lebih natural. Untuk monitor mungkin kita akan bahas di next video aja kalau misalkan saya ada waktu, karena kalau kita bahas di video rakit PC ini juga durasinya bakalan panjang banget. Jadi itu tadi adalah beberapa komponen yang sudah dikirimi oleh Gigabyte. Terus komponen lain pakai apa dong bang? Kayak RAM, casing, PSU, cooling, adalah pokoknya, karena saya tidak disupport jadi nggak usah disebut namanya. Ya pokoknya adalah, nanti akan saya jelaskan untuk tipe-tipenya aja. Dan untuk RAM, ya ini RAM-nya ya, kalian pasti tahu lah, nggak usah saya sebutkan. Di awal tadi saya ada bilang kalau fokus video dari rakit PC kita kali ini adalah motherboard A520i AC, sebuah motherboard form factor mini ATX dengan ukuran 17x17 cm. Dan perlu dicatat karena ini adalah form factor mini ATX, jadi ada beberapa limitasi untuk expansion slot. Tapi kalau kita lihat bagaimana Gigabyte mau memasukkan hampir semua fitur premium di motherboard berukuran 17 cm x 17 cm, menurut saya patut diapresiasi loh ya, karena nggak banyak vendor motherboard yang mau memasukkan fitur high-end atau fitur premium di motherboard mini ATX-nya. Dan sekarang kita akan bahas apa aja fitur-fitur premium yang ada di motherboard A520i AC Gigabyte ini. Pertama coba kita lihat di bagian belakang ya. Kalau di bagian belakang ini bisa kalian lihat ya, untuk kapasitornya dia menggunakan kapasitor yang premium. Jadi ini adalah kapasitor 470 microfarad yang dibuat oleh Panasonic, dan di sini juga ada beberapa pos kapasitor untuk mengirimkan sinyal yang lebih baik ke memori dan juga prosesor. Dan untuk sekelas motherboard entry level, selain kapasitornya yang sudah premium, motherboard A520i AC Gigabyte ini juga sudah menggunakan 8 PCB layer untuk pengiriman sinyal yang lebih baik ke memori dan juga prosesor. Dan 8 PCB layer ini mirip atau sama ya dengan seri high-end-nya atau seri premiumnya motherboard Gigabyte yang lain, yaitu X570. Kemudian kalau kita balik ya, di bagian atasnya ini bisa kalian lihat ada 6 digital VRM. Nah, masing-masing VRM-nya ini memiliki 55 amps, jadi total 330 amps untuk mengontrol daya dari CPU ini agar performanya keluar secara maksimal. Kemudian seperti yang kalian lihat di sini ya, di bagian UD series ini ada slot untuk NVMe. Nah, untuk A520 ini support NVMe-nya ada di Gen 3. Sedangkan Gigabyte ngirimi saya Aorus NVMe Gen 4. Ya masih bisa dipakai tapi akan down speed atau turun speednya di Gen 3. Jadi mungkin ini bisa buat referensi buat kalian juga kalau misalkan ngerakit PC. Perhatikan untuk support sistemnya ya, jadi biar tidak mubazir gitu. Ya masih bisa dipakai tapi sayangnya akan ke down speed. Kemudian di bagian bawahnya sini juga ada slot PCI Express untuk kita gunakan pakai graphic card 5700 XT dari Gigabyte ini nanti. Di sini ada high-end kapasitor untuk audio, dan untuk slot-slot lain kalian bisa baca di gambar berikut ini. Kemudian lanjut ke sektor konektivitas. Nah, konektivitasnya ini untuk sebuah motherboard mini ATX ya. Sekali lagi saya nggak henti-hentinya bilang mini ATX, tapi untuk konektivitasnya lengkap banget loh. Pertama ada audio jack di sini, jadi bisa untuk mic, headset, dan juga ada
penguat sinyal untuk modul Wi-Fi 802.11ac atau Wi-Fi 5-nya. Jadi sesuai dengan namanya ya, A520i AC. AC itu kode untuk motherboard yang menggunakan Wi-Fi 5 dan di sini ada untuk penguat sinyalnya, dan penguat sinyalnya magnetik. Jadi ini bisa dipasang di casing kalian biar bisa nempel, dan di sini kita bisa pasang. Nah, kita pasangkan aja seperti ini untuk penguat sinyalnya. Kemudian ke atas lagi ada input RJ45 atau LAN. Di sini ada USB 2.0 2 buah, dan di sini ada key flash BIOS. Nah, ini adalah fitur yang menurut saya bisa sangat memudahkan ya, karena kalau misalkan kalian beli motherboard A520i AC ini kemudian default versi BIOSnya ada di F2, kalian nggak akan bisa menggunakan Ryzen 5000 series karena minimal untuk Ryzen 5000 series itu harus ada di F10. Nah, bagaimana kita bisa update BIOS kalau misalkan kita tidak masuk ke BIOS? Caranya kita bisa menggunakan key flash BIOS ini. Jadi kalian bisa download dulu untuk versi BIOS-nya, bisa download di websitenya Gigabyte. Kemudian kalian ganti ya namanya tadi menjadi gigabyte.bin. Kemudian kalian masukkan flash disk yang sudah ada gigabyte.bin tadi ke USB yang warna putih ini, yang ada tanda BIOS-nya ini warna putih. Kemudian kalian pencet aja key flash BIOS-nya. Jadi dia akan mengupdate sendiri BIOS-nya tanpa harus masuk ke BIOS. Kemudian di sini ada beberapa USB Type A 3.0 dan di sini ada triple DisplayPort ya. Jadi ada dua buah HDMI 2.1 yang bisa support sampai 4K dan juga ada DisplayPort. Nah, ini kalian bisa menggunakannya sebagai triple monitor. Jadi bisa langsung berbarengan gitu, tapi ya tetap harus disesuaikan. Kalau HDMI ya HDMI, DisplayPort ke monitornya ya DisplayPort. Jadi untuk konektivitasnya menurut saya untuk sebuah motherboard mini ATX A520i AC ini benar-benar udah lengkap banget. Kemudian permukaan dari motherboard A520i AC ini juga sudah dilapisi dan didesain dengan anti sulfur agar umurnya bisa panjang banget. Terus juga ada fitur hybrid fan header di mana pin hybrid ini akan auto detect tipe cooling yang akan kita pakai, dan melalui pin ini kita juga bisa menyambungkannya dengan software Smart Fan 5. Jadi kita bisa atur sistem coolingnya, bisa kita cepatkan, bisa silent, bisa balance, dan kita akan menggunakan tipe cooling liquid cooling. Liquid coolingnya apa? Pokoknya yang 240 mm lah ya, karena sekali lagi saya tidak disupport, jadi mereknya nggak saya sebut. Oke lah, jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita rakit PC dari motherboard yang semini ini. Dan sekarang saya akan tunjukkan aplikasi apa saja yang berguna untuk rakitan PC kita powered by Gigabyte. Nah, di sini kalau kalian lihat kan ada App Center ya. Nah, App Center ini ada 4 aplikasi. Jadi pertama ada SIV, ini System Information Viewer. Nah, di sini kita bisa set untuk sistem cooling kita mau di quiet. Kalau di quiet ya suaranya bakalan lebih quiet seperti ini. Kalian dengar apa enggak? Nah, kalau standar seperti ini. Kalau full speed suaranya kenceng banget. Nah, seperti ini, karena di motherboardnya tadi di USB konektornya untuk fan juga sudah support untuk Smart Fan 5 Auto ini. Dan aplikasi lain coba kita lihat ada RGB Fusion. Nah, RGB Fusion ini kita bisa mengkoneksikan atau kita bisa mensinkronkan warna RGB lighting dari rakitan PC kita. Nah, kebetulan di sini tadi semuanya udah saya bikin putih ya. Jadi di sini untuk memori RAM-nya Patriot Viper ini bisa masuk RGB Fusion, jadi warna putih untuk motherboardnya. Nah, di sini kan yang dikoneksikan adalah untuk si USB LAN-nya tadi. Jadi di sini, dan untuk kipas kita sekarang warnanya juga udah putih karena saya pengen bikin kayak semacam white in black gitu ya temanya ya. Dan untuk VGA-nya juga bisa kita set untuk warna putih karena dia RGB Fusion juga dari Gigabyte. Yang paling saya suka adalah EasyTune. Nah, EasyTune ini saya suka banget nih. Kalau kalian lihat pertama ada di Advanced DDR-OC ini. Nah, memori frekuensi saya kan udah saya buat di 3733 ya. Kalau kita lihat kita langsung lihat aja di CPU-Z misal. Nah, di CPU-Z sama di Touch Manager. Di Touch Manager untuk RAM-nya kalau kalian lihat 3733 MHz, dan di CPU-Z juga 1862,9 MHz dikali 2 ya, 3733. Nah, jadi untuk istilahnya mengunlock DDR4 RAM-nya kita tinggal geser-geser aja
di bagian memori frekuensi ini. Lanjut ke tes performa. Pertama kita coba dulu di Cinebench R15. Ini adalah settingan default, maksudnya saya nggak overclock sama sekali. Dan hasilnya untuk performa single core-nya mendapatkan skor stabil di kisaran 248. Dan untuk multicore-nya skor tertingginya itu bisa menyentuh di 1900-an CB. Untuk CPU temperaturnya ketika kita stress test pakai R15 ini ada di bawah 87 derajat Celcius. Kemudian lanjut ke Cinebench R20. Untuk performa single core-nya bisa hampir 600 poin. Dan untuk multicore-nya bisa stabil di kisaran 4300 poin. Lanjut ke tes editing, Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKID. Kombinasi antara Ryzen 5 5600X dan juga Radeon 5700 XT mampu merender di bawah 1 menit dengan 56 detik. Lanjut ke tes render menggunakan template VMware. Di CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 36 detik. Dan untuk GPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 5 menit 37 detik. Lanjut ke benchmark 3D Mark. Untuk fast track-nya mendapatkan skor 24057 cukup tinggi, dan untuk Skydiver lebih tinggi lagi 52884. Lanjut ke tes gaming. Pertama kita coba dulu di game PUBG Steam dengan settingannya ultra atau rata kanan dengan resolusi Full HD, dan hasilnya untuk average FPS-nya bisa di atas 120 FPS. Kemudian untuk game PUBG ini suhu temperaturnya juga di bawah 80 derajat Celcius dengan stabil di kisaran 70 derajat Celcius. Lanjut ke game Valorant dengan settingan yang sama, resolusi Full HD, grafiknya rata kanan, dan hasilnya kalau kalian punya monitor yang 340Hz itu masih tidak mubazir karena untuk average FPS-nya bisa kalian lihat sendiri ya, bisa tumpah-tumpah lah di atas 300 FPS terus. Kemudian lanjut ke game COD Warzone, settingan resolusi Full HD, grafiknya rata kanan sama seperti PUBG. Untuk average FPS-nya itu di atas 120, turun-turun itu nggak pernah di bawah 100 FPS, jadi masih sangat nyaman untuk dimainkan, terlebih lagi kalau kalian punya gaming monitor 144Hz. Kemudian lanjut ke game Genshin Impact dengan settingan yang sama, resolusi Full HD, grafiknya rata kanan. Pokoknya game di sini kita pakai rata kanan Full HD semua, dan hasilnya seperti yang kalian lihat ya, stabil di 60 FPS, nggak pernah turun. Kemudian lanjut ke game yang bootingnya itu udah AMD, jadi kayaknya lebih optimal kalau pakai AMD, yaitu Assassin's Valhalla. Dan seperti yang kalian lihat, resolusi Full HD, rata kanan masih bisa dapat di atas 100 FPS. Game terakhir kita coba untuk benchmark di Shadow of Tomb Raider, dan untuk hasil FPS-nya mendapatkan 119, grafiknya ultra ya, pokoknya rata kanan lah. Kalau kalian lihat kan di situ highest banget pokoknya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video rakit PC bareng Gigabyte dengan fokus poinnya motherboard A520 IAC, sebuah motherboard yang memiliki harga cukup terjangkau ya, 2 jutaan, tapi fiturnya benar-benar patut diapresiasi menurut saya karena fiturnya banyak fitur premium yang dimasukkan ke form factor motherboard mini ATX. Contohnya seperti 8 PCB layer, kapasitornya pakai yang premium. Kemudian juga ada key flash BIOS yang memudahkan banget untuk kita upgrade CPU tanpa harus masuk ke BIOS, tinggal download BIOS aja di websitenya Gigabyte. Kemudian tinggal pencet key flash BIOS-nya, gampang banget. Kemudian kalau untuk kekurangannya, karena dia form factornya 17 cm x 17 cm atau mini ATX, jadi ya slot expansion-nya ada yang dikorbankan. Contohnya kalau biasanya kan kita menemukan di ATX itu 4 slot RAM, kalau ini cuma 2 slot RAM. Kemudian juga ada USB fan yang limitasi juga atau terbatas juga. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai casing mini ATX ya agak repot. Tapi kalau kalian pakai mini ATX di mana USB fan-nya untuk kipas cuma butuh 1, ya nggak masalah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.